كثير لهم وعلى دعمهم كثير من القضية الفلسطينية. Pemain dan pelatih Timnas Palestina kompak puji permainan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja menghadapi tim asal Timur Tengah Palestina dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika melihat ranking FIFA, Palestina memang lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Tim asal Timur Tengah itu berada di posisi ke-93, sementara Timnas Indonesia di posisi ke-149 FIFA. Namun Makram Dabo tak ingin meremehkan Timnas Indonesia, apalagi Dabo punya tujuan tersendiri pada laga Timnas Indonesia versus Palestina. Kami memiliki tujuan soal ranking FIFA dan persiapan kualifikasi Piala Dunia di November serta Piala Asia 2023. Laga ini sangat penting melihat pemain kami, ucap Makram Dabo. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan memantau secara detail performa setiap pemain dalam laga tersebut. Dia pun menilai skuad Garuda adalah lawan yang kuat buat Palestina. Makram Dabo juga mengatakan Timnas Indonesia performanya kini terus meningkat. Timnas Indonesia pun sangat serius dalam melakukan persiapan untuk melawan Palestina. Bagaimana kami bermain? Pasalnya kami akan bertemu negara seperti Indonesia yang kuat. Timnas Indonesia terus berkembang setiap bulan, jelas pelatih Palestina. Hal senada juga disampaikan oleh gelandang Timnas Palestina Muhammad Rashid, di mana ia memuji kualitas pemain Timnas Indonesia. Rashid menilai seluruh pemain Indonesia punya kualitas individu yang bagus namun bisa tampil impresif lewat kerja sama tim. Lebih dari itu, pelatih Timnas Palestina Makram Dabo mengaku terharu mendengar 10% dari penjualan tiket melawan Timnas Indonesia didonasikan buat negaranya. Dia tidak menyangka masyarakat Indonesia begitu peduli dengan Palestina. Sementara itu, pemain Timnas Palestina Tamer Saya mengatakan langkah Indonesia itu sangat tepat melihat kondisi negaranya saat ini. Oleh itu, dia tidak akan melupakan bantuan dari masyarakat tanah air. Di lain kesempatan, Federasi Sepak Bola Palestina juga ikut memuji. Indonesia bukan hanya teman tetapi saudara. Kami senang datang ke sini, kata asisten wakil presiden PFA Susan Salabi. Sebelumnya Indonesia versus Palestina sudah 2 kali bertemu. Pertemuan pertama terjadi pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manan Solo pada sebuah laga uji coba. Dilatih Wim Bijbergen, Timnas Indonesia menang telak 4-1 meski sempat tertinggal lebih dulu. Indonesia berhasil balikan keadaan lewat 2 gol Bambang Pamungkas dan masing-masing gol yang dicetak oleh Haryana dan Christian Gonzalez. Argentina berpotensi turunkan skuad pelapis, Timnas Indonesia dapat untung besar. Timnas Argentina santer dikabarkan bakal menurunkan tim pelapis saat menghadapi Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Jika itu terjadi, skuad Garuda akan mendapat keuntungan besar. Rumor bahwa Argentina akan menurunkan pemain pelapis kala melawan Timnas Indonesia berembus kencang, seiring adanya informasi dari jurnalis kenamaan Gaston Edul. Dalam informasi yang diedarkan jurnalis asal Argentina itu, ada rencana bahwa tim berjuluk La Albiceleste tersebut akan menurunkan tim utama saat melawan Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni. Lalu saat melawan Timnas Indonesia di Jakarta, Argentina yang membawa 27 pemain akan melakukan rotasi terhadap para pemain. Beredar kabar bahwa rotasi ini dimaksudkan oleh Lionel Scaloni selaku pelatih Argentina untuk memberikan menit bermain bagi para pemain yang dibawa. Memang jika melihat daftar pemain yang dibawa Argentina, ada wajah baru yang dibawa dan beberapa pemain tak masuk skuad pada Piala Dunia 2022. Meski akan memainkan para pemain pelapis, Argentina dikabarkan tetap akan membawa para pemain utama ke Indonesia pasca melakoni laga kontra Australia di China. Hanya saja para pemain utama yang dibawa ini tak akan menyertakan nama Lionel Messi yang kabarnya hanya akan bertanding melawan Australia saja di China. Dengan rotasi yang dilakukan Lionel Scaloni, Timnas Indonesia pun punya kesempatan untuk meraih kemenangan atas Argentina pada pertandingan nanti. Rotasi tersebut membuat Argentina akan lebih banyak memainkan para pemain pelapis yang punya kualitas di bawah para pemain utama. Timnas Indonesia pun bisa memanfaatkan momentum itu untuk meraih hasil positif kala melawan Argentina, yakni dengan meraih kemenangan agar bisa menambah poin di ranking FIFA dunia. Karena jika memainkan pemain lapis kedua, kekuatan Argentina seperti saat menjuarai Piala Dunia 2022 akan berkurang drastis, sehingga permainannya bisa dibangi oleh Timnas Indonesia.
Meski demikian, Argentina bukanlah negara yang sama dengan lawan-lawan timnas Indonesia dalam beberapa FIFA matchday terakhir karena statusnya sebagai kampion Piala Dunia 2022 dan peringkat pertama FIFA Dunia. Dengan status itu, Argentina punya permainan yang jamik dan sulit diimbangi oleh timnas Indonesia dan mereka punya perbedaan bak langit dan bumi dengan lawannya itu. Karena perbedaan status itu, banyak yang meyakini bahwa Argentina akan bisa menang mudah dengan skor besar melawan timnas Indonesia. Tak mengherankan jika ada prediksi Argentina bisa menang dengan skor besar layaknya Uruguay atau klub-klub Eropa yang pernah bertanding melawan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi dengan rotasi yang dilakukan Lionel Scaloni, timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil wajar dengan tak menelan kekalahan masif atau bahkan bisa meraih hasil imbang atas La Albiceleste. Sintayong jadikan Palestina jadi ujian bagus timnas Indonesia sebelum ke Piala Asia 2023. Menghadapi Palestina menjadi pertandingan ke-34 Sintayong bersama timnas Indonesia. Pelatih Sintayong menjadikan laga ini sebagai uji coba sekaligus tolak ukur. Tolak ukur yang dimaksud ada kaitannya dengan keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kebetulan di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung dengan Irak, negara yang juga berasal dari Jazirah Arab. Menghadapi Palestina akan jadi pengalaman berharga buat Sintayong dalam meraba kekuatan tim-tim dari semenanjung Arab. Adapun di Piala Asia 2023, selain dengan Irak, timnas Indonesia juga tergabung dengan Jepang dan Vietnam. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 ada Turkmenistan dan Cina Taipei. Palestina tim yang baik dalam FIFA ranking, apalagi di atas kita 50 ranking. Di Piala Asia tahun depan juga dikualifikasi, pasti akan ketemu tim-tim seperti Palestina, malah bisa lebih baik. Jadi lawan Palestina bisa jadi uji coba dan kita bisa melihat kekuatan kita seperti apa sekarang, kata Sintayong. Oleh karena itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas timnya bisa mendapatkan tim sekaliber Palestina. Dijelaskan, Sintayong Palestina punya kelebihan yang bisa menjadi ujian buat timnya, utamanya untuk mengamati power dan gaya main Timur Tengah. Perlu diketahui, tim Merah Putih ditempatkan di grup D bersama tim kuat meliputi Vietnam, Irak, dan Jepang. Dilihat dari ranking FIFA, Indonesia merupakan tim paling bontot dan akan berjumpa 3 tim penghuni 100 besar. Ranking FIFA, 3 tim pesaing Indonesia dari terendah menuju tertinggi, yakni Vietnam 95, Irak 67, dan Jepang 20. Jika ranking FIFA digunakan untuk membandingkan kekuatan antar negara, maka Palestina tepat untuk dianggap sejajar dengan Vietnam. Di antara 3 negara pesaing di grup D, Palestina memiliki kedekatan ranking dengan Vietnam. Pada saat bersamaan, Argentina dapat memberikan pelajaran lebih berat ketimbang Jepang. Sintayong menegaskan pentingnya memetik pelajaran dari negara-negara kuat tersebut.